Pemirsa, begal di jalur tol mengintai para sopir truk yang tengah melintas. Target dari perampokan itu adalah para sopir truk yang sedang beristirahat di bahu jalan serta pengendara kontainer yang tengah memperbaiki kendaraannya. Bagaimana kisahnya? Berikut kami hadirkan dalam Jejak Kasus Waspada Begal di Tol. Handphone, terus sisa uang jalan sama dompet. Ya memang kita semua memang supir angkot juga. Ya biasanya di terminal. Cuman karena begitulah di terminal juga kemasukannya agak kurang. Ya kita coba-coba untuk masuk ke tol begitu dan melakukannya seperti ini. Aksi begal di ruas jalan tol Kemayoran menuju Pluit berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Lantas bagaimana aksi begal supir truk ini beraksi? Inilah Jejak Kasus. Pemuda ini bernama Dedi Sembiring. Ia kini harus pindah hunian ke dalam sel akibat perbuatannya. Pria berusia 27 tahun ini dikabarkan terlibat aksi begal yang tak biasa. Ya, Dedi dan kawan-kawannya membegal sopir truk di tol Kemayoran, Jakarta. Dedi mengaku ia melakukan aksinya karena himpitan ekonomi yang dirasakannya begitu berat. Udah agak lama. Dari tahun berapa? Yang belakangan ini sih dari bulan 8 ini mulai. Kalau yang sebelumnya kita bukan begal, cuman ngambil sisa-sisa besi. Kalau yang ini mulai bulan 8 ini kita udah mulai pakai alat-alat begini. Alat tajam begini. Ya memang kita semua memang supir angkot juga. Ya biasanya di terminal. Cuman karena begitulah di terminal juga kemasukannya agak kurang. Ya kita coba-coba untuk masuk ke tol begitu dan melakukannya seperti ini. Dedi mengaku aksi begal ini bukanlah idenya, melainkan ajakan kawannya yang telah lebih dulu melakoni begal sopir truk ini. Dedi pun sadar bahwa membegal tak mengubah hidupnya dalam semalam. Menurutnya, hasil curiannya hanya cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya sih ada teman kita yang biasa dia ngeliatin yang tertidur aja diambilin. Nah kita ketemu dan dia juga tahu kalau kita sebelumnya juga ngambilin besi, begitu dia ngajak kita untuk bekerja seperti kerjaan dia itu dengan cara dia nyuruh kita untuk menyiapin kendaraan. Nah, pas begitu kita ada kendaraan, kita bisa bawa angkotnya ke dalam tol. Udah makanya kita ngelakuin hal seperti ini, Pak. Handphone, terus sisa uang jalan sama dompet. Udah. Kalau keuntungan sih sebenarnya nggak kelihatan kalau keuntungannya, Mbak. Cuman habis setiap hari, habis cukup untuk sehari-hari aja, Mbak. Nggak pernah ada yang namanya kita keuntungan kelebihan 1.500.000, nggak pernah. Cuman cukup untuk sehari-hari aja, untuk makan, minum. Aksi Dedi beserta kawan-kawannya pada 31 Agustus 2020 lalu di tol Kemayoran arah Pluit menjadi yang terakhir bagi mereka. Para perampok truk kini telah diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Dalam temuan petugas, kelompok ini telah membegal sebanyak 54 sopir truk. Tak hanya di Jakarta,
sindikat ini juga beraksi di wilayah kota lain. Modus operandi yang dilakukan oleh kelompok ini terdiri atas 8 orang yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan aksinya. Sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali dan di Tangerang sebanyak 12 kali. Yang mendasari adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup, masalah ekonomi. Himpitan kebutuhan pokok mengakibatkan mereka terdorong untuk melaksanakan atau melakukan tindak pidana ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, anggota geng begal ini dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan serta pasal 480 mengenai tindak pidana penadahan. Pengamanannya aja, CCTV percuma kayaknya. Kalau namanya begal udah pasti nekat, Mbak. Aris ini berarti sering melewati kilometer 18? Sering tiap hari, malam, tengah malam juga, bawa mobil gede yang tronton.